Saya dulu merasa orang yang beriman. Bayangkan, orang yang beriman disuruh bertobat kepada Allah dengan tobatan yang semurni-murninya. Bagaimana orang yang tidak beriman begitu ya? Saya merasa sangat beriman waktu itu ya. Tapi masih disuruh bertobat kepada Allah dengan tobatan yang semurni-murninya. Berarti itu sudah tobatan yang istilahnya nasuha, semurni-murninya. Nah, setelah itu ada kata-kata mudah-mudahan. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Ya, oh, saya nggak habis pikir mengapa ketika saya sudah bertobat dengan semurni-murninya atau taubatan nasuha ini, masih mudah-mudahan begitu loh Zainab. Shalom teman-teman, perkenalkan nama saya Zainab Al-Murtadimah. Saya salah satu murtadin Indonesia yang murtad sekitar 3 tahun yang lalu. Dan saat ini saya memiliki beberapa pertanyaan mengenai kekristenan dan juga Islam. Salah satu pertanyaannya adalah, apakah jalan keselamatan dalam agama Kristen dan Islam? Dan nanti yang akan menjawab pertanyaan ini adalah salah satu Kristuber yang pastinya para penonton tanpa ragi mengenalnya juga. Langsung aja kita sambut untuk Bang Fadil, waktu dan kesempatannya, dan bersilakan. Salam, salam. Assalamualaikum. Ya, Zainab, pertanyaan kamu sebelumnya adalah, apakah perbedaan jalan keselamatan dalam agama Kristen dan Islam? Untuk umat Islam sendiri, yang saya yakini, jalan keselamatan itu hanya melalui iman dan amal soleh. Tercatat di mana? Tercatat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayatnya yang ke-82. Ya, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi dengan amal soleh, mengerjakan kebajikan, ya. Karena saya yakin waktu saya masih muslim, hanya amal soleh lah, ya, yang bisa menyelamatkan saya. Tanpa perbuatan baik atau amal ibadah, maka saya tidak akan selamat. Kenapa demikian? Karena saya meyakini ada ukurannya, begitu ya. Nanti akan ditimbang banyak mana amal baik atau amal buruk. Nah, kalau amal baiknya banyak, maka ya saya selamat. Ya, amal buruknya banyak, maka saya nggak selamat. Itu pikiran saya dulu, begitu ya. Tapi ternyata setelah saya dalami lagi, ya lebih dalam, waktu di kampus begitu ya, ternyata sedikit pun punya dosa maka akan masuk neraka, harus dibalas atau dibakar di api neraka, disucikan dulu, udah bersih baru diangkat, ya, masuk ke dalam surga, begitu ya. Intinya jalan keselamatannya melalui amal baik. Lalu untuk yang kekristenan, yang saya yakini sekarang, itu hanya melalui Tuhan Yesus Kristus atau Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gitu ya. Itu tercatat di mana? Tercatat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 ayatnya yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti hanya Yesus satu-satunya Juru Selamat. Ya. Mau datang kepada Bapa aja harus melalui Yesus. Bahkan di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-12 berbunyi demikian. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Berarti keselamatan hanya di dalam Dia, nggak ada lagi, ya, nggak ada lagi, saudara. Jadi sudah terjawab ya. Kalau jalan keselamatan umat Islam itu melalui amal baik, ya, umat Kristen melalui Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Nah, apapun itu, setiap keyakinan
punya prinsipnya masing-masing, kita hargai itu, tapi bagi saya ini merupakan sebuah hal yang harus dipertanyakan begitu ya. Karena saya tidak mau nggak selamat. Saya hidup di dunia ini harus selamat, apalagi kalau udah mati saya harus tahu saya mau kemana begitu ya. Kalau dengan amal ibadah, maka saya harus tahu tolak ukur amal ibadah saya. Kalau saya nggak tahu, dan bahkan nggak ada tolak ukur amal ibadah di surga nanti, bahkan di akhirat nanti, kita nggak bisa tahu ke kita tuh masuk surga atau masuk neraka. Ya dong, harus ada tolak ukur dong. Misalkan 1000 kebaikan atau 1000 amal ibadah, 1000 amal soleh, maka baru bisa masuk surga misalkan begitu. Nah kita harus tahu dulu, ya sudah nyampe atau belum. Kalau enggak, ya nggak bisa. Dan saya yakin seluruh umat muslim tidak ada yang berani mengatakan bahwasannya amal ibadahnya lebih banyak daripada amal buruknya. Saya yakin tidak ada yang berani, ya, tidak ada yang berani. Nah, karena itu keselamatan itu datang melalui Isa Al-Masih, Yesus Kristus. Hanya Dia satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Itu yang dinamakan kasih karunia. Jadi bukan hasil jerih payah kita selamat, enggak, tapi kasih karunia. Kalau untuk di Kristen kan berarti kita punya jaminan keselamatan yaitu Yesus Kristus. Dan kalau di Islam setiap manusia kan nggak mungkin sempurna, nggak punya dosa gitu, meskipun pakai amal soleh. Jadi kalau di Islam itu nggak punya jaminan keselamatan gitu. Oke, kalau tadi kan Zainab bertanya jalan keselamatan. Kita sudah bahas jalan keselamatan umat muslim adalah amal soleh. Ya, umat Kristen yaitu Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Nah, sekarang Zainab bertanya lagi, ada nggak jaminan keselamatan begitu ya antara umat muslim ya dengan umat Kristen? Sekali lagi, setiap keyakinan punya prinsipnya masing-masing, kita menghargai itu, tetapi bolehlah kita berbincang-bincang begitu ya tentang keselamatan, karena ini adalah hal yang dicari semua orang, yaitu keselamatan. Nah, saya dulu ini berangkat dari pemikiran saya pribadi ya. Saya dulu merasa waktu saya masih muslim, merasa belum ada jaminan keselamatan. Karena semuanya masih tidak pasti. Semuanya masih insya Allah, semuanya masih mudah-mudahan, ya. Jadi nggak ada itu jaminan keselamatan. Mati masuk surga gitu, nggak ada, ya. Kata-katanya tidak ada kata yang pasti di dalam Al-Quran pun untuk menyatakan bahwasanya umat muslim masuk surga, ya. Bahkan coba Zainab buka ya di dalam surat At-Tahrim, ya, Quran surat yang ke-66, ayatnya yang ke-8. Nih, saya baca yang tingkatnya saja ya, intinya aja, begitu ya, tidak semua ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ayya rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Nah, sebatas ini dulu ya Zainab ya. Nah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Saya dulu merasa orang yang beriman. Bayangkan, orang yang beriman disuruh bertobat kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya. Bagaimana orang yang tidak beriman begitu ya? Saya merasa sangat beriman waktu itu ya. Tapi masih disuruh bertobat kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya. Berarti itu sudah taubatan yang istilahnya nasuha. Ya, semurni-murninya. Berarti istilahnya bahasanya dulu saya mengenal dengan bahasa sebutan taubatan nasuha, ya. Nah, setelah itu ada kata-kata mudah-mudahan. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga. Ya. Oh, saya nggak habis pikir mengapa ketika saya sudah bertobat dengan semurni-murninya atau taubatan nasuha ini masih mudah-mudahan begitu loh Zainab. Jadi saya merasa
aduh, ini mah saya bakalan stres terus tiap hari begitu ya, mikirin saya bakal mati. Kita nggak tahu kan, kematian itu kayak jodoh, datang dan pergi, kita nggak tahu kapan. Tetapi kalau kita mati kita stres, setelah mati kita mau kemana? Nah, berbeda dengan keyakinan saya yang sekarang. Saya nggak pernah stres, kalaupun mati saya masuk surga. Ya, coba bisa dilihat di dalam Yohanes pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-27 sampai 28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengenal aku. Ya, jadi siapapun kita pasti dikenal oleh Tuhan kita. Ayat 28-nya, dan aku memberikan hidup yang kekal. Nah, hidup yang kekal loh, bayangin. Kepada siapa? Kepada mereka dan mereka pasti. Nah, ini ada kata pasti nggak? Mudah-mudahan. Pasti, ya. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Ya, jadi ketika bahasa hidup kekal, maka kekal itu udah dunia akhirat. Siapa yang hidup kekal dunia dan akhirat? Orang yang percaya kepada Isa Al-Masih Yesus Kristus. Bahkan ya dikatakan di sini, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bayangkan ya, bahkan kita tidak akan binasa. Ya. Lagi-lagi ada kepastian di dalam Roma pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-9. Coba buka. Nah, bahkan ada kata awalan tuh lebih-lebih, berarti udah paling-paling deh tuh ya kalau bahasa Betawinya ya. Ya, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, ya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, murka Allah yang sejati apa sih? Ya kan? Ya neraka lah udah ujung-ujungnya, ya. Nah, kita ya diselamatkan oleh karena darahnya. Ya. Udah, kata pasti ada lagi di situ. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Wih. Ya. Jadi kepastian inilah yang saya ambil. Dan saya mengikuti Isa Al-Masih, saya tidak mengikuti agamanya. Ya, saya ikut Isa Al-Masih, saya mau selamat karena Isa Al-Masih adalah juru selamat manusia. Ya, pertanyaan selanjutnya mengenai siksa kubur. Kalau di Kristen pastinya ada kata neraka, tapi kalau siksa kubur tuh nggak pernah ada sih ya. Gitu. Tapi kalau di Islam kan beda lagi kan, tadi kita ngomongin tentang jalan keselamatan, jaminan keselamatan, dan terus endingnya buat siksa kubur dalam Islam. Itu maksudnya gimana tuh, Bang? Oke, untuk masalah siksa kubur, ya untuk masalah siksa kubur waktu saya masih Muslim dulu meyakini ada siksa kubur. Ya setelah meninggal masuk ke alam barzah, begitu ya, disiksa, ditanya-tanya oleh malaikat Mungkar dan Nangkir, begitu ya. Siapa Tuhanmu, ya, siapa nabimu, apa kitabmu, di mana kiblatmu, begitu. Semuanya harus dijawab. Kalau nggak menjawab maka akan disiksa. Nah, siksa kubur ini yang disiksa apanya? Saya meyakini dulu ya saya meyakini dengan iman saya yang lama adalah ya jasad kita disiksa. Makanya saya khawatir dan takut begitu kebayang-bayang kalau saya disiksa kubur, maka saya dibogem begitu ya, dibogem sama gada dari malaikat ya, yang kalau nggak bisa jawab langsung dibogem begitu, mata saya keluar begitu ya. Pokoknya saya baca buku-bukunya juga serem-serem begitu ya. Itu sangat menakutkan buat saya. Ya, alam barzah itu. Kalau orangnya pelit dan sebagainya, kuburannya sempit, ya kan, pokoknya digempit sama itu kuburan dan sebagainya, itu sangat menyeramkan begitu ya. Tapi ketika saya percaya Isa Al-Masih Yesus Kristus, nggak ada lagi tuh yang namanya siksa kubur, begitu ya, tidak ada, nggak ada. Orang yang percaya Isa Al-Masih mati masuk ke dunia orang mati. Ya, yang percaya Isa Al-Masih ya akan menanti kedatangan Isa Al-Masih untuk kedua kalinya di mana? Di Firdaus. Ya, di Firdaus. Nah, yang nggak percaya di mana? Di Hades. Ya, Hades itu neraka kecil lah istilahnya, atau
ya tempat siksaan ya yang orang-orang tidak percaya Isa Al-Masih, tetapi nggak pakai interview alam kubur begitu, enggak ya kan. Itu sudah ada begitu Hades dan Firdaus. Nah, Firdaus itu tempat menanti orang-orang yang merindukan Isa Al-Masih atau Yesus Kristus datang untuk kedua kali. Itu sih yang saya yakini begitu. Berarti kalau di Kristen memang nggak ada lah istilah siksa kubur kayak gitu-gitu Nggak kan, ada. karena iya karena beda lah ya. Kalau di Islam kan itu lagi yang dibingungin tuh, tadi kan nggak ada jaminan keselamatan gitu kan. Jadi kayak patokan sama diri sendiri aja. Pokoknya setiap hari harus berbuat baik. Tapi sedangkan kan pikiran kita kan selalu ada aja negative thinking. Kita aja orang-orang Kristen masih bisa kan kayak susah, dan makanya itu kita punya Yesus Kristus buat jadi jaminan kita untuk selamat. Tapi kalau di Islam beda lagi karena nggak ada gitu kan. Nah ini terakhir ini di siksa kubur ini mengerikan sekali gitu, mengerikan sekali bagi mereka. Zainab gini ya, kita pikir pakai logika aja. Zainab dulu waktu Muslim meyakini nggak ada yang malaikat pencatat amal kebaikan, amal keburukan. Namanya Raqib dan Atid. Iya. Ya. Tahu. Kemanapun dicatat begitu ya, semuanya dicatat. Nah, ketika meninggal, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu mati begitu ya. Ya, meninggal, masuk kubur. 7 langkah ditinggal oleh para ziarah kubur atau yang mengantar kubur, ya pengantar jenazah, semuanya pergi 7 langkah. Itu malaikat datang. Ya, kan kisahnya begitu tuh yang saya yakini dulu. Malaikat datang, interview begitu ya, bertanya-tanya. Kira-kira ini kerja 2 kali apa enggak, Zainab? Enggak. Catatan Raqib Atid itu catatannya harusnya kasih aja ke malaikat Mungkar dan Nakir. Enggak usah ditanya-tanya lagi. Ini kan kerja 2 kali. Secara birokrasi organisasi, buat saya sih kurang epic ya. Ngeribetin gitu. Iya, saya nggak melecehkan keyakinan seseorang, tetapi ya kita berpikir pakai logika aja deh, begitu ya. Berpikir pakai logika bahwasannya ya mana ada sih yang begitu. Terus matinya mesti harus tanya-tanya pakai bahasa Arab lagi. Kasihan yang nggak bisa bahasa Arab. Coba nih, Zainab asli mana? Asli Jakarta. Jakarta, ya kan? Iya. Ditanya, Marrobuka. Man nabiyuka. Zainab cuma bisa hah gitu doang kan. Man nabiyuka. Hah. Lama-lama mang kita buka kapek lokate gitu kan. Karena orang Jakarta kan nggak ngerti bahasa Arab ya kan. Kasihan kalau orang Jakarta yang nggak ngerti bahasa Arab terus kena siksa seumur yang di alam barzah itu. Selama di alam barzah kena siksa selama sampai sangkakala berbunyi kiamat telah tiba begitu ya. Kasihan nggak? Kasihan. Itu baru orang Jakarta. Di Indonesia ini begitu banyak suku dan bahasa, beribu-ribu bahasa ada di sini. Ya, kira-kira mereka ya bisa nggak sih pakai bahasa daerah gitu? Nggak bisa, harus pakai bahasa Arab. Nah, ini yang membuat saya berpikir ulang begitu ya. Harusnya yang namanya Tuhan tahu segala bahasa. Betul nggak sih? Betul. Betul begitu ya. Jadi buat saya itulah kenapa saya ambil keputusan percaya kepada Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan juru selamat. Nggak ribet, ya damai, sukacita, sejahtera gitu kan, kemana-mana penuh kasih, ngeliat orang nggak penuh dendam begitu ya, damai, sejahtera, sukacita gitu aja, nggak pernah berpikir-pikir negatif. Kalau dulu mas saya dikit-dikit perkiranya negatif, aduh belum sholat kok pikir-pikir kebayang-bayang begitu kan, takut dosanya nih kan, waduh neraka terus saja yang saya pikirin punishment. Jadi saya melakukan itu dengan dorongan supaya saya tidak kena punishment, tidak kena hukuman begitu ya. Nah, ini kan sebuah keterpaksaan sebenarnya. Ya, harusnya ya
kapanpun, dimanapun kita berada, kita connect dengan Tuhan. Ya, perbuatan kita adalah ibadah, senyum kita ibadah, tatapan kita adalah ibadah, pikiran kita adalah ibadah, semuanya adalah ibadah. Selalu connect dengan Tuhan, frekuensi kita menyatu sama Tuhan. Udah clear, enjoy. Tapi kan orang Kristen ibadahnya setiap hari Minggu doang, Bang. Kata siapa? Orang Kristen itu ya namanya aja udah Kristen, pengikut Kristus, lakunya seperti Kristus, ya. Ibadahnya tiap saat, tiap detik, ya. Hari Minggu itu cuma seremoni berkumpulnya semua anak-anak Tuhan, memuji bersama, begitu ya, silaturahim bareng, satu gereja, makan-makan habis ibadah, sharing-sharing setelah ibadah, ya. Di situ enak sekali, ya, kumpul-kumpul, ya, yang namanya kan hablum minallah wa hablum minannas harus terjaga. Hubungan sama Tuhan baik, hubungan sama sesama juga harus terjaga, ya kan. Diwajibkan nggak ke gereja? Enggak juga. Gereja sebenarnya ya di sini, di hatimu, di dirimu, bait Allah, ya. Tetapi ini adalah seremoni, ya, perayaan, ya, setiap minggu, ya kan. Kita memuji bersama, menghadirkan Tuhan bersama, gitu, ya. Jadi nggak tanpa paksaan, ya, tanpa paksaan. Ya, tadi kan Bang Fadil kan sebut Isa Al-Masih gitu. Nah, setahu aku kan kalau di bahasa di Alkitab kan yang aku tahu nama Yesus Kristus aja gitu. Kalau versi Al-Quran tuh Isa Al-Masih itu beda banget. Jalan ceritanya tuh, kisahnya tuh beda sama di Injil gitu. Oke, saya nangkep pertanyaan kamu. Apakah Isa Al-Masih dengan Yesus Kristus adalah pribadi yang sama, oknum yang sama, sedangkan di dalam Al-Quran dan di dalam Alkitab kisahnya berbeda, begitu kan? Iya, betul. Jadi saya sendiri meyakini Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Kenapa? Karena bagi saya Alkitab juga menyebutkan Isa Al-Masih untuk penyebutan Yesus Kristus. Coba Zainab baca Alkitabul Muqaddas, Alkitab dalam bahasa Arab. Dia nggak nyebutin Yesus Kristus tuh. Dia nyebutnya Isa Al-Masih. Ya. Sedangkan Al-Quran yang bahasa Inggris, dia nggak nyebut Isa Al-Masih, tapi nyebutnya Jesus Christ. Wow, dibalik-balik gitu ya? Ya, gitu. Dan saya meyakini Isa Al-Masih itu oknum yang sama dengan Yesus Kristus. Hanya karena kita ceritanya berbeda, itu tidak mengurangi iman saya, keyakinan saya bahwasannya oknum ini berbeda. Enggak. Karena karena ceritanya atau kisahnya berbeda, maka ini oknumnya berbeda, maka ini nggak adil. Contoh, di Al-Quran ada Abraham atau Ibrahim, sama juga di Alkitab ada Ibrahim. Di Al-Quran ada Daud, di Alkitab ada Daud. Di Al-Quran ada Musa, di Alkitab juga ada Musa. Sama-sama ada Ishak, sama-sama ada Ismail, sama ada Yahya. Ya, walaupun nama-namanya kadang berbeda begitu ya. Abraham jadi Ibrahim jadi Abraham, Yahya jadi Yohanes, ya kan? Musa jadi Moses misalkan begitu. Ya, berbeda nama nggak apa-apa. Oknumnya bagi saya sama. Ya. Kisahnya sama atau beda? Al-Quran dan Alkitab. Beda. Al-Quran menegaskan Ismail yang disembelih misalkan. Walaupun nggak ada kata Ismail yang disembelih, tapi orang Muslim percaya Ismail lah yang disembelih. Alkitab menegaskan Ishak begitu ya. Bahkan disebutkan namanya. Al-Quran kan nggak disebutkan namanya. Ya. Lalu kisah-kisah dari para nabi itu berbeda di Al-Quran sama di Alkitab. Tapi fokusnya hanya ke Isa begitu. Itu kan nggak adil. Itu kan hanya penyebutan nama. Isa, Yesus, Yohanes, ada juga Yahya, ya, Yakub, Jacob, Abraham, Ibrahim, Musa, Moses, begitu kan? Apalagi, ya kan? Ada Yohanes, Yahya, John, bahkan ada yang mengatakan John dalam bahasa Inggris begitu kan? Itu hanya nama, sebutan,
begitu ya. Tapi oknumnya sama. Yang bikin berbeda, begitu ya, hanya karena mereka mengatakan yang satu lahir di kandang domba, yang satu lahir di bawah pohon korma. Satu. Yang satu lahir dari ibu yang bukan saudara Harun, yang satu saudara Harun. Yang satu, ya, begitu ya. Terus yang satu mengatakan lagi tidak mati disalib, lalu yang satu mengatakan mati disalib. Ya, perbedaan itu mencolok sekali, ya. Tetapi begitu banyak persamaannya tidak dilihat. Yang dilihat hanya perbedaan. Coba lihat persamaannya. Dia adalah kalimatullah, rohullah. Di Alkitab dia adalah firman Allah atau firman Tuhan. Ya, dia juga adalah roh Tuhan. Ya, yang nuzul ke dunia menjadi manusia. Ya, dia begitu banyak mukjizatnya tercatat di dua kitab. Gitu kan? Dia itu suci tanpa celah, tidak berdosa. Ya, dari lahir dikisahkan dia bisa menyembuhkan orang sakit kusta, ya kan? Lalu menyembuhkan orang yang buta, ya, membangkitkan orang mati, dia mati lalu bangkit, semuanya ada. Begitu banyak yang bagus-bagus, yang sama-sama, tetapi nggak dilihat. Yang dilihat yang salah kisahnya, begitu ya. Wah, ya kita kena zong kalau begitu, kalau mainnya begitu. Ya, kertas putih, ada titik kecil, orang hanya fokus di titik kecil. Ya, pokoknya selama itu dari Alkitab, maka saya percaya Isa Al-Masih adalah Yesus Kristus. Contoh, di dalam Indonesia ini ya, di Indonesia ini, coba lihat kalendernya. Ada nggak kematian Yesus Kristus? Kenaikan Yesus Kristus? Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Adanya apa? Kenaikan Isa Al-Masih. Ya, kematian Isa Al-Masih, bahkan kelahiran Isa Al-Masih. Jadi mau apa yang diperdebatkan? Senyamannya aja. Kalau masih ada yang berkata berbeda, oknumnya silahkan berbeda oknum. Ya, makanya saya nggak mau jadi orang yang beragama. Kalau orang beragama itu eksklusif, mengkotak-kotakan. Ya, makanya saya maunya bertuhan. Agar apa? Agar kanan kiri baik, atas bawah baik. Yang namanya salib, hablum minallah wa hablum minannas. Nah, zaman ini banyak orang yang beragama tidak bertuhan, Zainab. Hati-hati. Ini saya katakan benar, ya. Makanya kita harus fokus bertuhan. Kalau orang fokus bertuhan, maka perkataannya benar, perilakunya benar, bisa dilihat, pikirannya benar, terlalu positif, tidak negatif. Begitu. Itu harusnya. Karena kita mengenal Tuhan yang benar, bukan Tuhan yang salah. Kalau Tuhan yang salah, maka dikit-dikit emosi, dikit-dikit amarah, dikit-dikit teriak, kafir, dan lain sebagainya. Begitu. Sebenarnya baru tahu semua ini, apa ya, masalah orang-orang mereka tuh karena bahasa Arab itu ya, dan mereka kan kebanyakan ya orang Indonesia gitu. Cuma beberapa aja yang tahu artinya kan. Jadi kebanyakan dari mereka tuh nggak tahu isi Al-Quran, meskipun ngaji dari kecil tapi nggak tahu artinya gitu, kasihan gitu. Iya, kasihan. Kayak aku sendiri sih sebenarnya baru tahu sih, karena pengalaman baru tahu aja beberapa ayat-ayat Al-Quran tadi yang kayak gitu, karena taunya tuh bahasa Arabnya aja gitu, artinya tuh nggak tahu. Oke. Makanya orang yang cerdas tuh pasti murtad gitu. Ya, untuk kan sejauh ini kan saya udah murtad dan sejauh ini lah ya. Terus sekarang tuh kayak pikir gitu loh, kalau orang yang misalkan baru lahir terus meninggal, belum kenal Yesus. Nah, itu gimana tuh? Baru lahir? Iya, baru lahir terus meninggal. Belum sempat punya iman gitulah. Terus udah meninggal. Oke, baik. Terima kasih. Ini salah satu pertanyaan yang paling
sering ditanyakan, ya. Bagaimana dengan kematian orang yang belum pernah mengenal Tuhan atau mengenal Yesus karena dia masih bayi begitu ya, atau anak-anak. Ya, secara mental belum pernah mendengar, belum pernah menerima kabar baik, bahkan belum bisa meraba dan berpikir bahwasanya layaknya orang dewasa begitu ya, menentukan iman. Saya pikir ini hal yang sangat penting ya, tetapi ini juga jawaban yang harus saya pikir baik-baik ya, karena jujur saja tentang kematian bayi dapat kita lihat salah satu masa begitu ya tergelap dalam kehidupan pemazmur ya, adalah saat kematian putranya. Siapa itu? Daud ya. Daud memberikan pernyataan yang lalu sering ditafsirkan begitu ya, sebagai ungkapan mengenai kehidupan kekal para bayi. Itu bisa dilihat di 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayatnya 23. Di situ tertulis, tetapi sekarang ia sudah mati, mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku menghidupkannya kembali? Itu aku yang akan pergi kepadanya, tapi dia tidak akan kembali kepadaku. Intinya itu kematian pasti, begitu ya. Tetapi orang yang sudah mati tidak bisa kembali. Sekali lagi, itu haknya Tuhan. Saya tidak bisa berani mengatakan masuk mana-mananya ya, karena saat Yesus mengatakan supaya anak-anak datang kepadanya begitu ya, dia memuji pula kemurnian iman anak-anak itu ya, karena merekalah yang punya kerajaan surga begitu ya. Walau ini merupakan pernyataan perlunya bersikap dan memiliki karakter yang baik begitu ya, tetapi secara umum juga merupakan penerimaan atas anak-anak ya. Pengajaran-pengajaran Yesus tentang anak-anak menunjukkan kasih yang sangat dalam, juga penghormatan. Ini terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-18 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6 begitu ya. Jadi intinya itu semua adalah hak prerogatif Tuhan, Zainab ya, karena bayi itu berdosa. Contoh ya, seorang bayi yang dilahirkan, ia telah memiliki ya dorongan tidak baik atau memiliki dosa begitu ya, dosa turunan ya. Ada di dalam dirinya, seperti ada tertulis gitu ya, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya, itu tercatat di dalam Kejadian pasalnya yang ke-4 ayatnya yang ke-7. Namun sebagai bayi tentunya ya belum berbuat dosa. Bagaimana ya? Dia dari lahir sudah berdosa karena dosa turunan, tapi dia belum berbuat dosa. Nah, penting dimengerti untuk pemahaman dosa asal gitu ya. Ada perbedaan mendasar antara berdosa dengan berbuat dosa. Bayi itu sudah berdosa, tetapi belum berbuat dosa. Ya. Bayi-bayi terlahir berdosa karena dosa turunan, dosa asal, dosa warisan begitu ya, tetapi belum melakukan dosa. Nah, yang pasti mengakibatkan kematian jasmani ya, atau disebut juga dosa waris ya, dosa waris begitu ya. Apapun itu, untuk merangkum jawaban saya ya, bahwasannya semuanya wajib mengenal Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam ranah itu Alkitab tidak banyak berbicara gitu, karena saya harus berpatokan kepada Alkitab begitu ya. Tidak banyak berbicara masalah ini. Setiap hamba Tuhan menafsirkannya berbeda-beda. Nah, kalau saya kembali lagi, itu hak prerogatif Tuhan. Saya hanya mengatakan setiap manusia itu berdosa sejak lahir, bahkan di dalam kandungan pun berdosa begitu ya. Ada di dalam Yohanes pasalnya yang ketiga ayat ke-6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan oleh roh adalah roh. Lalu di Roma 5 pasalnya yang ke-14, sungguh pun demikian maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai pada zaman Musa.
juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam, yang adalah gambaran Dia yang akan datang. Ya, intinya itu hak prerogatif Tuhan. Ya, jadi saya tidak bisa berkata-kata lagi, nggak bisa menghakimi begitu ya. Hanya Tuhan yang tahu kemana nantinya bayi itu begitu ya. Tapi semua kembalilah kepada keyakinan masing-masing. Ya, terima kasih untuk Bang Fadil untuk setiap jawaban-jawabannya. Dan kita akhiri video kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati.